X2 sama dengan 1/5 tambah 1/6. Sekarang kita akan lihat bagaimana cara menyusunnya. Berarti di dalam persamaan kuadrat baru itu pakai konsep X kuadrat kurang X1 tambah X2, X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Gini kan? Nah, sebagai X1 siapa? 1/P. Sebagai X2 adalah si 1/Q. Berarti kita tinggal mengubah bentuk ini aja ke dalam X1 tambah X2. Caranya bagaimana? Caranya X1 tambah X2 sama dengan 1/P tambah 1/Q. Nah, Miss, angkanya boleh dimasukkan belum? Angkanya boleh dimasukkan ke dalam bentuk, jangan dulu. Kita ubah dulu bentuknya supaya nanti mudah mengoperasikan hasilnya. Jadi caranya apa? Kalau sudah seperti ini, penyebutnya berbeda, tinggal kalikan silang. Ya kan? Ini kemari, ini kemari. Jadi P tambah Q per PQ. Ya kan? Ini caranya. P tambah Q adalah 1/P tambah 1/Q, gitu kan? Berarti 5. Tadi kan di sini ya. Tahu dari mana, Miss? P tambah Q 5 dari soal yang tadi. Kemudian PQ 6. Dapatlah 5/6. Sekarang kita lanjut untuk yang X1 kali X2-nya. Berarti 1/P kali 1/Q, ya kan? Jadi rumusnya apa ini semuanya? 1/PQ, ya kan? Kenapa, Miss? Mereka semua punya faktor pembaginya adalah 1. Kemudian di bawahnya PQ. Karena pengali, maka semuanya dikalikan kalau konsep perkalian pecahan. Jadi 1/PQ. 1/PQ sama dengan 1/6. Dari mana, Miss? 1/PQ sama dengan 1/6. P tambah Q dan P kali Q. Yang ini tadi diambil dari min B per A, ini dari C per A. Ya, catatannya di sini. Oke, dah. Sekarang tinggal susun ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Maka PKB X kuadrat dikurang X1 tambah X2X kali ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Ya. Jadi sudah dapat, tinggal kita substitusikan X kuadrat kurang X1 tambah X2 5/6, X tambah X1 X2 1/6 sama dengan 0. Nah, karena bentuknya itu nggak enak dipandang mata, punya masing-masing pecahan, maka semuanya kita habiskan pecahannya dengan cara mengalikan dengan 6. Nah, jadi kalau gitu hasilnya 6 kali X kuadrat. 6X kuadrat kurang ini habis tinggal 5X, ini habis tinggal 1 sama dengan 0. Inilah disebut PKB. Itu contoh soal yang ketiga. Terakhir kita lihat untuk contoh soal keempat. Iya, jadi berikut ada contoh yang ketiga, contoh keempat. Contoh keempat, Miss bacakan soalnya. Jika suatu persamaan kuadrat X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0 memiliki akar-akar yang 3 kali akar-akar persamaan kuadrat yang ini, ya ini, sama dengan 0, maka PKB-nya adalah, nah ada kata 3 kali dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Maka bagaimana mengerjakannya? Kita perhatikan contoh proses penguraiannya sebagai berikut. Jawab. Ya. Tetap yang pertama harus ditentukan sebagai A, B, C. Ya. Dibuat di samping. Nih. Si A adalah si koefisien X kuadrat 1. Kemudian si B adalah koefisien dari X. Berarti min 5. C konstantanya 6. Dapat. Sekarang kita pakai rumus yang tadi juga, yaitu X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Nah, karena katanya akar-akarnya itu adalah 3 kali akar-akar persamaan kuadrat itu, berarti jumlah dan kali berarti semua dikali 3. Karena katanya rumus jumlah dan kali atau akar-akar dari persamaan itu adalah 3 kali dari akar-akar persamaan kuadrat yang diketahui. Berarti jumlah dan kalinya wajib dikali 3. Disebut ya. Jadi bentuknya gini, 3 kali X1 tambah X2, sorry. Bentuknya jadi 3X1 tambah 3X2 dan dikali 3X1 kali 3X2. Ya.
Dia minta yang seperti ini. Bagaimana caranya kita susun? Berarti untuk yang ini kita ubah aja bentuknya nih. Semua punya koefisien 3. Boleh nggak Miss keluarkan 3-nya? Boleh ya. 3. Berarti di dalam tinggal X1 tambah X2 sama dengan 3 dikali X1 X2 min B per A. Rumusnya gini ya. Ini B. Min B per A berarti 3 kali min berarti positif 5 per 1 berarti 3 kali 5 sama dengan 15. Kemudian kita mau cari untuk pengalinya ini. Pengalinya 3 kali X1 3 kali X2. Jadi kalau gitu kan angkanya kita kali aja koefisiennya. 3 kali 3 9. Berarti kita tulis 9 kita tulis. 9 kali X1 kali X2. Ya, sama dengan 9 kali X1 X2 tadi rumusnya C per A. 6 per 1 nilainya 6. Jadi hasilnya 54. Dapatlah 15 dan 54. Sekarang kita tinggal susun menjadi persamaan kuadrat baru. Berarti kalau gitu PKB sama dengan ya X kuadrat kurang X1 tambah X2 X 3X1 tambah X2X tambah 3X1 X2 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah X kuadrat dikurang 3X1 X2 nilainya 15X. Kemudian 3X1 kali X2 9 jadinya 9X1 X2 nilainya positif 54 sama dengan 0. Jadi inilah yang disebut sebagai persamaan kuadrat barunya. Jadi untuk materi ini kita bahas masih jenis-jenis masih menentukan bagaimana menyusun persamaan kuadrat baru. Jika satu di akar-akar yang diketahui, yang kedua ada hubungannya dengan persamaan kuadrat lain. Sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana menentukan jenis-jenis akar dari suatu persamaan kuadrat. Yuk kita lihat pembahasan berikut ini. Iya, jadi untuk menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat yang digunakan adalah rumus diskriminan. Pernah dengar nggak ya apa itu diskriminan? Iya, diskriminan itu selalu mengartikan artinya membedakan warna kulit ya. Jadi ada yang anti diskriminan, tidak melihat atau tidak menonjolkan, mengunggulkan perbedaan-perbedaan. Tapi di sini bukan itu ya maksudnya. Diskriminan itu rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, jadi persamaan kuadrat itu bisa juga disusun jadi kuadrat baru dengan faktor ini nih. Maksudnya misalnya ada suatu persamaan kuadrat. Dia mengetahui di dalam soal berbentuk koefisien. Koefisiennya masih berbentuk angka, berbentuk variabel. Bisa juga gunakan diskriminan. Nah, perhatikan dulu contohnya. D kuadrat, D sama dengan B kuadrat. Ini diskriminan ya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Itu ya rumus diskriminan. Nah, yang pertama katanya jika D, ini yang pertama ya. Jika D lebih dari 0, maka akar-akarnya real. Akar-akar real. Bagaimana diketahui bahwa akar real? Udah jelas, bilangan yang lebih dari 0 pasti bilangan jelas. Ada bilangan itu. Itu ya. Kita buktikan contohnya. Kita ingin tahu bagaimana membuktikan bahwa D lebih dari 0. Ya, jadi ada diketahui D sama dengan titik-titik gitu ya. Jadi diketahui ada suatu persamaan kuadrat X kuadrat tambah 4X tambah 2 sama dengan 0. Tentukanlah akar-akarnya dan diskriminannya bagaimana gitu ya pertanyaannya. Jadi tinggal kita buat menjadi jawab D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Ini sebagai A, ini sebagai si B, ini sebagai si C ya. Jadi dapat diketahui A, B, C. Berarti kalau gitu ini bisa dicabang. A sama dengan berapa? 1, B sama dengan 4, C-nya sama dengan 2. Tinggal substitusikan 4 kuadrat kurang 4 kali A-nya 1, C-nya 2. Nah, berarti
16 dikurang 4 kali 1 kali 2, 8. Nilainya berapa nih Miss? Nilainya jelas 8. 8 itu kan lebih dari 0 ya. Nah, jadi kalau itu contoh pertama masuk kategori real. Ini sebagai real. Ya, untuk D lebih dari 0. Terbukti bahwa 8 itu lebih dari 0, maka akar-akarnya real. Bagaimana contoh yang kedua? Lihat, jika diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 4x tambah 2 sama dengan 0. Tentukanlah akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Caranya sama, tetap kita tentukan ini sebagai A, ini sebagai si B, ini sebagai si C-nya. Jadi D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Berarti B-nya 4 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 2, C-nya nilainya 2 juga. Ya, jadi nilainya adalah 16 kurang 4 kali 2 kali 2. 4 kali 2 kali 2 nilainya 16, nilainya 0. Jadi kalau D sama dengan 0, katanya itu akarnya sama. Akar-akar sama atau akar kembar ya, biasa disebut akar kembar. Nah, jadi kalau diperoleh D atau diskriminan sama dengan 0, maka akar-akar dari suatu persamaan kuadrat itu kembar atau sama. Nah, yang kedua itu akar-akar kembar. Sekarang yang ketiga, akar-akar apa lagi? Itu untuk yang D kurang dari 0 dikatakan akarnya imajiner. Hayalan. Jadi akar-akarnya ada yang disebut akar hayalan ya dalam persamaan kuadrat. Contohnya apa, Miss? Contoh persamaan kuadratnya x kuadrat tambah 2x tambah 4 sama dengan 0. Tentukanlah jenis akar-akarnya. Sekarang kita buat dalam bentuk diskriminan. Ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C ya. Berarti D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, substitusikan B-nya siapa? B-nya si 2 kuadrat kurang 4 kali A-nya berapa? 1. C-nya berapa? C-nya 4. Nah, tinggal kita kalikan. Ini di kuadrat, 2 kuadrat nilainya 4 kurang 4 kali 1 kali 4 nilainya 16. Jadi 4 kurang 16 hasilnya min 12. Min 12 terbukti bahwa dia kurang dari 0. Ya kan? Min 12 jelas kurang dari 0, maka dikatakan akarnya imajiner. Imajiner. Oke. Nah, ini ya akar-akar dari suatu persamaan ada 3, real, kembar, dan imajiner. Jadi untuk menentukannya pakailah rumus nih, diskriminan. Demikian video pembahasan kita untuk materi penyusunan persamaan kuadrat baru dan jenis-jenis akarnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita boleh diskusi. Dan ingat ya, dibuka kembali bukunya di rumah, dipelajari untuk menyusun persamaan kuadrat baru. Oke, sampai di sini dulu presentasi Miss dari video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.